Kita lanjutkan materi kita terkait dengan induksi elektromagnetik ya. Hari kemarin kita sudah membahas mengenai fenomena induksi pada suatu lilitan, ya, induksi arus. Ada 3 ya hal yang terinduksi, yaitu arus induksi, kemudian GGL induksi, dan juga medan magnet induksi pada lilitan kawat yang kita kenai perubahan flux, atau kita kenai kalau di eksperimen ini magnet batang ya, yang kita masukkan dan kita keluarkan dari loop tersebut. Ya, dan dari hasil eksperimen kemudian diketahui bahwa perubahan flux magnetik itu akan menghasilkan GGL induksi, yang mana GGL induksi itu kemudian menghasilkan arus induksi, ya, yang dinyatakan dalam hukum Faraday, yaitu GGL induksi sama dengan minus D flux per dt. Ya, jadi kalau fluxnya fungsi waktu, maka turunannya itu ada nilainya. Tapi kalau fluxnya konstan, berupa nilai konstan, maka diturunkan terhadap waktu, hasilnya 0. Ya, jadi GGL itu dihasilkan kalau fluxnya berubah. Kalau kita melihat ke fungsi flux, yaitu integral B dot dA, maka GGL juga bisa kita peroleh kalau B-nya berubah, atau A-nya berubah, atau sudut antara B dan A-nya berubah. Ya, jadi ada 4 situasi supaya memperoleh GGL ya. Kemudian arah arus induksi kemudian dijelaskan oleh hukum Lenz, di mana arus induksi tentu saja dan juga GGL induksi ya sedemikian rupa arahnya sehingga medan magnet yang dihasilkan arus tersebut melawan flux perubahannya. Ya. Kita sudah latihan dengan kaidah tangan kanan untuk menentukan B induksi yang kemudian menentukan arus induksi dari suatu loop yang kita berikan perubahan flux ke dalam loop tersebut ya, flux magnetik tentunya. Kemudian kita coba contoh soal. Ya, ini sudah, ini juga sudah, ya. Kemudian kita juga sudah melihat hubungan antara perubahan flux magnetik terhadap medan listrik. Ya, jadi perubahan flux magnetik itu bisa menghasilkan medan listrik di sekitar ruang yang mana flux magnetik itu berada. Ya, yang dinyatakan dalam hukum Faraday, integral tertutup E dot ds sama dengan minus d flux B per dt. Ya. Sampai situ materi kemarin ada pertanyaan, silakan. Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjut ya ke aplikasi. Ya, sebenarnya aplikasi aktual atau aplikasi yang sering kita lihat terkait dengan fenomena induksi atau yang dijelaskan dengan hukum Faraday tadi, yaitu berkaitan dengan induksi diri dan induksi mutual, ya, self induction and mutual induction. Jadi misalkan kita tinjau selenoida. Ya, jadi kita punya selenoida di sini, ya. Kemudian kita alirkan arus listrik pada selenoida ini, ya, I. Nah, kemudian kalau arus listriknya berubah terhadap waktu, jadi misalkan I-nya itu fungsi T, ya, maka yang terjadi adalah di dalam selenoida ini akan muncul medan magnet, ya. Arahnya kemana nih? Arahnya ke bawah ya. Jadi akan muncul medan magnet arahnya ke bawah, yaitu B sama dengan mu 0 N dikalikan dengan I. Karena I-nya fungsi waktu, ya, IT, maka B-nya juga fungsi waktu. Artinya I-nya, kalau I-nya berubah terhadap waktu, artinya B-nya juga pasti berubah terhadap waktu. Nah, apa yang terjadi ketika B di dalam selenoida ini berubah terhadap waktu?
Ya, maka apabila Anda tinjau selenoida ini kan suatu loop ya, loop juga ya, dengan luas loopnya itu A, jadi ini luasnya A. Maka pada loop ini itu akan muncul arus induksi, ya. Sesuai dengan hukum Lenz, karena B-nya berubah, misalkan I-nya naik ya, I-nya naik terhadap waktu, maka B-nya juga naik terhadap waktu. Maka akan muncul arus induksi dan juga B induksi di dalam kumparan tersebut. Kemana arah B induksinya? Ke atas ya, sesuai hukum Lenz ya. Karena I-nya naik, B-nya naik, maka dia harus melawan perubahannya. Artinya arah B induksi itu ke atas. B induksi sebenarnya di dalam ya. Sebentar. Arah B induksi ke atas ya. Arah B induksi ke atas, maka arus induksi itu arahnya ya ke sini. Ya, ini I induksi. Ya. Atau kalau kita nyatakan berarti GGL induksinya arahnya ke atas ya. Ini GGL induksi. Nah, fenomena ini kemudian disebut induktansi diri. Kenapa? Karena selenoida dialirkan arus listrik yang mana arusnya itu berubah terhadap waktu. Kemudian di dalam selenoida itu secara bersamaan muncul arus induksi ya, oleh dirinya sendiri. Ya, jadi ini kenapa disebut dia induktansi diri. Ya. Nah, kalau fluxnya berkurang, misalkan kita gambarkan lagi, atau arus listriknya berkurang ya terhadap waktu, berkurang, ya, maka arah B-nya ke sini, ya. Maka karena dia berkurang, arah B induksi sekarang arahnya ke bawah sesuai hukum Lenz ya. B induksi arahnya ke bawah sehingga arus induksi arahnya ke sini, I induksi. Nah, sehingga GGL induksi arahnya ke bawah. Begitu ya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan dulu, silakan. Oke. Dada. Oke, kita gambarkan ulang ya selenidanya. Misalkan tadi kita punya lilitan seperti ini, kemudian ada arus yang mana arusnya itu berubah terhadap waktu. Kemudian ini ada sejumlah N lilitan, dengan N itu adalah jumlah lilitan. Ya. Kemudian luas penampangnya itu adalah A. Karena ini penampangnya lingkaran, berarti A itu adalah pi R kuadrat ya. Nah, medan magnet yang dihasilkan di dalam selenoid, ya ini kan akan dihasilkan B. Ya. Di mana B itu di dalam selenoid apa persamaannya? Yang dulu ada yang ingat? Ada ya, mu0 N dikalikan dengan I. Dengan N itu adalah rapat lilitan, yaitu jumlah lilitan per satuan panjang. Ya. Karena I-nya fungsi waktu, maka kita bisa tuliskan B fungsi waktu sama dengan mu0 N I fungsi waktu juga. Ya. Ya. Jadi B-nya berubah tiap waktu. Tadi setelah sudah dijelaskan ya, karena B-nya berubah tiap waktu di dalam ini, maka pada loop lilitan ini juga akan muncul GGL induksi. Ya. Dengan GGL itu persamaannya adalah minus N d-flux B per dt ya, dari hukum Faraday. Nah, kita namakan di sini misalkan ini device-nya induktor ya, maka GGL induktor kita simbolkan GGL L, gitu, artinya GGL induktor. Kemudian flux B-nya, nah kita coba hitung. Flux B berarti sama dengan integral B dot dA ya. Sama dengan ini B-nya
kita anggap seragam ya di dalam loop ini, dan juga A-nya tentu seragam ya, A-nya arah vektor A-nya. Kemudian antara B dan A arah vektornya sejajar. Jadi integral B dot dA ini kita bisa tuliskan sebagai B dikalikan dengan A. Ya. Kemudian maka A, B-nya karena fungsi T, kita tuliskan B fungsi T. Tentu saja karena B-nya fungsi T, maka flux juga berubah setiap waktu. Nah, sekarang GGL berarti sama dengan minus N, ya, D flux per dt, berarti D A kali B fungsi T per dt, ya. Berarti sama dengan minus N kemudian A-nya konstan terhadap waktu, jadi dia bisa keluar dari turunan, tinggal turunan B terhadap T, ya. B-nya tadi yang ini, berarti ini mu 0-nya konstan, berarti bisa keluar, N-nya bisa keluar, I-nya fungsi T, berarti DI per dt, ya. Gitu. Ya, ini kita rubah ya supaya lebih enak. Jadi minus N-nya berarti kita rubah menjadi N dikalikan dengan L H mu 0 kalikan N DI per dt, ya. Maka ini kita peroleh sama dengan minus N kuadrat, ya, L dikalikan dengan H mu 0 DI T per dt, ya. Nah, konstanta ini, ya, ini kemudian disebut sebagai induktansi, ya. Induktansi. Dan device seperti ini, device-nya ini disebut dengan induktor. Jadi induktor itu ya pada prinsipnya solenoida, tetapi pada prakteknya itu nanti digunakan dalam rangkaian elektronika ya untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Nah, ini device-nya dinamakan induktor. Ya. Konstanta ini tadi induktansi. Jadi induktansi simbolnya L, ya. Itu satuannya adalah Henry, ya, atau disingkat dengan H, ya, satuannya. Maka induktansi solenoida ini atau induktor ini, ya, itu adalah N kuadrat L H mu 0. Nah, maka GGL pada induktor, makanya ini kita simbolkan GGL, artinya GGL pada induktor, itu sama dengan minus induktansi kali DI fungsi T per dt. Ya. Ya, Anda lihat di sini bahwa induktansi itu bergantung dari geometri, ya. Jadi geometrinya berbeda, maka nilai L-nya juga bisa berbeda, ya. Kalau dalam kasus induktor dengan tipe seperti ini, maka nilai L itu nanti bergantung dari panjang induktornya dan juga luas penampang dari induktor tersebut. Gitu. Ada pertanyaan, silakan. Ya, ini kalau mau lebih spesifik ya, karena ini prosesnya induktansinya adalah induktansi diri, maka nilai ini itu disebut juga induktansi diri, ya, lebih spesifiknya. Ya, induktansi diri. Jadi ini bisa juga disebut induktansi diri. Supaya kita nanti bisa membedakan dengan induktansi mutual, ya. Silakan tadi Jonathan bertanya. Apa izin bertanya? Berarti tadi B induksi sama arus induksinya itu berubah terhadap waktu juga ya, Pak? B induksi
sama arus induksinya, Pak. Dari mana, B? Kalau B induksi sih mestinya konstan ya. Ya bergantung fungsi I-nya ya. Fungsi arus yang kita berikan. Anda lihat di sini ya. Arus induksi kan kita bisa lihat dari GGL induksi ya. GGL induksi sama dengan minus L DI per DT. Kalau I-nya fungsi T tapi fungsi linear, misalkan I fungsi T ya, sama dengan misalkan 2T ya. 2T. Maka kalau kita turunkan terhadap T, maka GGL-nya konstan, Jonathan. Betul tidak? Jadi kan turunan ini jadi 2 kali L konstan. Tetapi kalau I-nya 2T kuadrat, maka GGL-nya juga fungsi waktu. Kita turunkan di sini, turunkan, maka kita peroleh 4T. Jadi GGL-nya juga fungsi T. Jadi bergantung dari fungsi arusnya, karena nanti kita turunkan sekali. Begitu? Kalau misalkan konstan begitu, Pak, berarti kan bergantung I terhadap waktunya ya, Pak. Ya. Berarti kalau misalkan kita awalnya naik gitu I-nya, terus tiba-tiba turun gitu, apakah B-nya tetap sama, Pak? B induksinya maksud saya, Pak. Kalau awalnya naik kemudian turun, arus yang naik itu apa? Arus I yang kita berikan di sini ya? Iya, Pak. Oh ya, kalau awalnya naik, kemudian maka arah B induksinya itu ke atas kan? Arah GGL induksinya juga ke atas. Kemudian turun. Nah, maka yang terjadi adalah arah B induksinya berbalik. Ya, karena sesuai hukum Lenz ya. Kalau misalkan dia naik ke atas, kalau kalau arusnya turun, berarti sekarang kalau I-nya turun, berarti sekarang B induksinya arahnya ke bawah, sehingga GGL-nya arahnya ke bawah. Nah, kalau misalkan naik turunnya fungsi T, misalkan ya, fungsi linear ya, maka B-nya konstan. Untuk yang naik, maka GGL-nya konstan ke atas. Kemudian kalau turun, nah berarti dia konstan ke bawah. Kalau fungsinya fungsi linear. Gitu, jangan. Oh, baik, Pak. Berarti I-nya bisa dikatakan fungsinya nggak mungkin kayak naik turun gitu ya, Pak? Oh, mungkin. Mungkin naik turun ya, bisa jadi. Nah, misalnya contoh yang naik turun itu dalam kasus AC. Nah, AC itu kan fungsinya sinusoidal ya, jadi dia kadang positif, kadang negatif, naik turun gitu ya. Nah, nanti analisisnya adalah bahwa kita bisa memperoleh GGL atau tegangan pada induktor yang juga fungsi sinus, tetapi beda fasa 90 derajat. Gitu. Jadi mungkin untuk naik turun seperti itu, Jonathan. Nanti justru akan kita bahas ke situ di minggu depan ya, tentang arus AC. Begitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi induktor ini dia akan terasa efeknya ya, kalau dalam rangkaian itu. Akan terasa efek induktor ini apabila kita menggunakan sumber arus yang berubah-ubah. Ya, misalkan listrik PLN itu kan AC, kemudian sumber AC lainnya. Kalau misalkan kita pakai DC, maka induktor ini seperti kawat saja, tidak ada efek apa-apa, seperti kawat saja. Kalau sumber arusnya DC, ya jadi seperti kawat dililitkan saja biasa. Gitu. Ada lagi silakan. Oke, ya. Kalau tidak ada, kita coba. Ini kayaknya lebih enak hitam ya ininya. Kita coba hitam bolpen ini. Tadi induktor yang bentuknya selenoid ya. Jadi ini bentuknya selenoid.
ada juga induktor-induktor yang bentuknya toroid ya. Pernah saya lihatkan di kuliah sebelumnya ya, dari gambar Google ya. Jadi misalkan induktor berbentuk toroid. Ya, gimana gambar toroid ini? Misalkan gini ya. Mohon maaf nih, agak ya gitu ya. Kemudian kita ya masukkan arus I yang juga fungsi waktu. Kemudian toroid ini memiliki jari-jari R besar, misalkan. Nah, kemudian penampangnya A gitu, itu lingkaran ya. Jadi di penampangnya ini dia memiliki jari-jari ya. Jadi kalau kita lihat dari penampang lintangnya seperti ini A-nya, kemudian tentu punya jari-jari penampang ya, R kecil. Oke, maka dengan hukum Ampere kita peroleh ya. Medan magnet di dalam toroida ini bagaimana? B sama dengan mu0 I dikalikan dengan N. Ya. Dengan N-nya itu adalah rapat lilitan, persatuan panjang. Yaitu N jumlah lilitan per satuan panjang. Panjangnya itu karena dia lingkaran berarti 2pi R ya. Jadi kita bisa tuliskan ini mu0 I N per 2pi R. Gitu. Kemudian karena I-nya fungsi waktu, ya, maka B-nya juga akan fungsi waktu yang bisa kita tuliskan sama dengan mu0 dikalikan N per 2pi R dikalikan I fungsi waktu. Ya, Anda bisa tebak bahwa karena B-nya berubah, maka flux medan magnet di dalam toroida ini juga berubah. Akibatnya pada loop toroid ini muncul induktansi diri. Jadi dia menginduksi arus induksi oleh dirinya sendiri. Ya. Kalau kita hitung fluxnya berarti sama dengan integral B dot TA sama dengan ya kita masukkan B-nya dari sini ya, masukkan ke sini. Ya, maka kita peroleh tadi apa? mu0 N per 2pi R integral I fungsi T kalikan dengan dA ya. I fungsi T ini konstan ya. Konstan terhadap siapa? Konstan terhadap dA. dA itu kan turunan terhadap ruang ya. Sedangkan I itu konstan terhadap ruang. Dia hanya berubah terhadap waktu. Jadi dia bisa keluar dari integral ini. Jadi kita peroleh keluar dari integral, maka mu0 N per 2pi R kalikan I fungsi T integral dA ya. Integral dA, dA-nya berarti penampang ini ya, penampang si toroidanya ya. Jadi tadi jari-jarinya R kecil, maka kita peroleh ini mu0 N per 2pi R kalikan I fungsi T integral dA berarti A yaitu 2pi R kuadrat. Ya, maka kita peroleh ini mu0 N R kuadrat ya, per 2R. Salah ya. Ini nggak ada duanya ya, R kuadrat ya. Ini 2R. Oke, dikalikan dengan I fungsi T. Itu fluxnya. Ya. Dengan demikian, GGL GGL dari induktansi diri yang dihasilkan itu sama dengan minus jumlah lilitan ya, dikalikan D flux B per dt. Ya.
dari hukum Faraday. Sehingga kita peroleh ini minus N-nya kuadrat gitu, mu 0 R kuadrat per 2R ya, DI per DT ya. Ya, gitu. Maka senada dengan yang tadi bahwa konstanta ini itu adalah induktansi dirinya. Jadi kita peroleh ini itu adalah induktansi diri L ya. Ya, maka bisa kita tuliskan untuk toroida L-nya itu adalah N kuadrat mu 0 R kuadrat, dengan R itu adalah jari-jari penampang toroida ya, R kecil itu, per 2 R besar. R besar itu adalah jari-jari toroida. Jadi Anda harus bisa bedakan di situ ya. Maka GGL-nya bisa kita tuliskan kembali sama dengan minus L DI sama ya, DI per DT. Begitu. Ada pertanyaan? Silakan. Pak, maaf, tadi R kecilnya itu apa, Pak? Ini kan toroida itu saya kalau dilihat dari sini kan seperti ini. Nah, kalau kita lihat penampangnya di sini, saya ganti warna dulu ya, sebentar. Kalau kita lihat di sini di loop toroida ini, maka kan penampangnya berupa lingkaran. Seperti itu. Sama ya untuk yang ini. Kalau ini sih gampang sih ngelihatnya ya. Jadi pada solenoida kan penampang loopnya itu adalah lingkaran. Ya, toroida juga sama, penampangnya juga lingkaran. Dengan jari-jari kita namai R kecil dan luas penampangnya A. Sedangkan jari-jari toroida itu dari pusat toroida ke tengah sini itu adalah R besar. Begitu. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi silakan. Izin bertanya. Ya. Berarti R itu bisa dikatakan R tambah R kecil, Pak? Atau tetap dibiarkan R besar, Pak? Ya, R besar itu ke sini, ke tengah-tengah ini, bukan ke samping ini. Ke tengah sini ya. R besar itu. Oke, saya coba gambar dulu. Jadi R besar itu ke tengah-tengah sini. Jadi tidak R besar ditambah R ya. R kecil ya. Yang kita definisikan. Begitu? Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Ada? Oke, ini tentang induktansi diri ya. Jadi arus induksinya nanti dihasilkan oleh flux medan magnet yang dirubah oleh dirinya sendiri. Karena arus yang melewati lilitan ini berubah. Nah, ada juga tipe induktansi mutual. Saya tuliskan di sini. Induktansi mutual. Sesuai namanya, mutual itu berarti bersama ya. Jadi induktansinya atau proses induksinya itu dilakukan oleh lebih dari dua komponen ya, dua komponen lilitan. Misalkan kita gambarkan di sini ada lilitan pertama. Sebentar. Itu ya, lilitan pertama. Kemudian di lilitan pertama ini kita berikan arus listrik. Ya, I-nya fungsi waktu. Jadi I-nya juga berubah.
Kemudian lilitan pertama ini dia memiliki jumlah lilitan N1 misalkan, dan juga rapat lilitan N kecil 1. Ya, kemudian di dalam lilitan kita masukkan lilitan lain. Jadi di dalam lilitan sini kita pasang lilitan kedua. Begitu. Nah, kemudian kita pasang di sini ampermeter misalkan ya, untuk melihat apakah ada arus induksi yang muncul atau tidak. Ya. Kemudian lilitan yang kecil ini, yang kedua, kita pasang dengan jumlah lilitannya N2 dan juga rapat lilitannya N kecil 2. Ya, kalau kita lihat dari penampang lintangnya, ya, maka ini adalah lilitan pertama, ya, berupa lingkaran A-nya, penampangnya. Ya. Kemudian yang lilitan kedua itu penampangnya di luarnya ya, jadi berupa lingkaran juga. Sini. Ya. Oke, nah sekarang apa yang terjadi apabila pada lilitan pertama ini kita berikan arus yang berubah-ubah? Maka lilitan pertama ini akan menghasilkan medan magnet B. Arahnya kemana? Kemana arahnya? B-nya kemana? Ke kiri, Pak. Kiri ya. Betul, ke kiri? Betul ya. Ke kiri. Jadi ini adalah B. Yang dihasilkan oleh lilitan pertama, B1. Ya, jadi kalau kita tinjau di penampang lintangnya di sini, maka di daerah sini itu akan dipenuhi oleh medan magnet dari B1. Karena I1 ya di sini, I1 itu berubah terhadap waktu, maka B1 juga fungsi waktu ya. Jadi dia B1 juga berubah terhadap waktu. Akibat perubahan B, maka pada lilitan kedua yang di dalam ini, dia akan terjadi perubahan flux. Sehingga pada lilitan kedua ini akan muncul arus induksi akibat medan magnet yang dihasilkan oleh lilitan kedua. Ya, jadi di sini akan muncul arus induksi I2 ya, fungsi waktu juga. Begitu. Nah, sekarang kita coba ya formulasikan bahwa GGL pada lilitan kedua, ya, GGL pada lilitan kedua itu sama dengan minus jumlah lilitan kedua dikalikan D flux pada lilitan kedua per DT. Gitu. Nah, sekarang B1 ya, fungsi T tentunya itu kan sama dengan mu 0 N1 dikalikan dengan I1 fungsi dari T. Ya, maka saya tulis di sini, ya, di sini. GGL pada lilitan kedua kita bisa tuliskan minus N2 D flux per DT, di mana fluxnya itu ya berarti B kali A ya, karena B dan A-nya arahnya sejajar, kita anggap sejajar, kemudian B-nya konstan di setiap titik di sini, jadi integral B dot TA kita bisa tuliskan B kali A. Ya. B-nya berarti B1 ya. A-nya, A mana nih? A mana? A1, A2. Ini kalau di sini berarti ini A2 ya, yang di dalam ini, yang di luar ini A1. Gimana nih cara gambarnya? Sebentar, saya beri warna berbeda ya. Ya, yang ini itu adalah A2 ya.
Berarti fluxnya B1 kali A mana? A1 atau A2? A2, Pak. Dua ya, Pak. A2. Ya. A2. Ya. Kemudian maka kita masukkan ke sini B-nya ya. Maka kita peroleh D per dt dari flux kedua. B-nya itu adalah mu 0 N1 kalikan I1 fungsi T dikalikan A2. A2-nya berarti Pi R2 kuadrat ya. Nah, kita harus namakan di sini misalkan jari-jari R2. Di sini jari-jari R1 ya. Begitu? Oke, sekarang kita tuliskan kembali minus mu 0 N1 Pi R2 kuadrat kalikan dengan N2 ya, DI 1 per dt ya. Begitu. Nah, seperti biasa ya, suku ini itu kita namakan induktansi. Tetapi karena ini prosesnya mutual, maka ini disebut induktansi mutual. Kita simbolkan M. Induktansi mutual pada kumparan kedua akibat kumparan pertama M21 ya. Jadi ini induktansi mutual. Gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan M21 sama dengan mu 0 N1 di R2 kuadrat N2. Gitu. Maka GGL pada kumparan kedua yang di dalam itu sama dengan minus M21 kalikan D. I-nya I pertama ya. Per dt. Begitu. Ada pertanyaan? Silakan. Maaf izin bertanya. Ya. Tadi medannya apa ke kiri ya, Pak? Bagaimana? Itu penentuan medannya ke kiri itu berarti tadi kawatnya itu lewat belakang dulu, Pak. Medan induksinya ya. Medan induksi atau medan ini apa? Ini medan magnet oleh arus I1. Sebentar, kalau kita lihat itu ke kiri ya. Pakai kaidah tangan kanan coba. Kaidah tangan kanan. Oh baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oh. Ada lagi, silakan. Oh ya, jangan lupa untuk mengisi absensi dulu ya. Silakan Anda isi absensinya. Nah, kalau kita balik bagaimana ya? Kalau kita balik, jadi kita ingin mencari berapa induktansi mutual pada kawat pertama akibat kawat kedua. Misalkan tadi kawat pertama itu kawat yang besarnya, kemudian sekarang di kawat pertama itu tidak ada arus. Ya. Jadi kita pasang ampermeter, yang ada arus itu adalah dari kawat kedua. Ya, ini kawat pertama. Tentu saja karena kawat kedua nanti arusnya berubah terhadap waktu, maka pada kawat pertama ini akan muncul arus induksi, ya fungsi
waktu. Kemudian di kawat pertama ini dia memiliki jumlah lilitan N1, rapat lilitan N1, dan juga luas penampang ya. Luas penampang A1 misalkan. Kemudian lilitan kedua yang di dalamnya kita berikan arus listrik ya. Jadi arus listrik mengalir, I2 dia fungsi waktu. Kemudian di I2 ini dia memiliki jumlah lilitan N2, rapat lilitan N2 dan juga luas penampang A2. Kalau kita gambarkan di penampang lintangnya ya kira-kira seperti ini. Jadi ini jari-jari ke sini katakanlah R2, R1 ya, R1. Kemudian jari-jari ke sini itu adalah R2. Ya. Maka prosesnya sama ya dengan yang ini. Kita sekarang ingin mencari flux pada kawat atau lilitan pertama. Jadi flux pada lilitan pertama berarti sama dengan minus jumlah lilitan pertama kalikan d flux pada kawat pertama per dt. Begitu ya. Nah, sekarang B-nya, nah ini karena kawat kedua itu lebih kecil ya daripada kawat pertama, berarti B-nya itu hanya ada di daerah sini. Betul tidak? Betul ya. Jadi ini ada medan magnet. Ini di daerah luarnya ini di sini tidak ada ya, tidak ada medan magnet. Ya, jadi B-nya hanya di seputaran sini, di kawat kedua yang lebih kecil. Maka ya B1 kita tuliskan dulu. B2 ya, sorry. Kebalik-balik. B2 yaitu medan magnet akibat loop kedua itu sama dengan mu0 I2 betul ya, dikalikan dengan I2-nya fungsi T gitu. Berarti B2-nya juga fungsi T dikalikan dengan N2. Oke, maka flux pada kawat pertama berarti adalah sama dengan B2 ya, karena medan magnetnya dihasilkan oleh kawat kedua, dikalikan dengan A. A-nya yang mana ini? A1 atau A2? Di sini. A1, Pak. A1. Tapi A1 itu seluruhnya ini. Sedangkan daerah yang dikenai medan magnet itu A2 saja. Jadi fluxnya sebenarnya A2. Ya, karena di luar A2 itu tidak ada B-nya, kosong. Jadi flux medan magnet yang menembus luasan itu hanya A2. Jadi flux pada loop atau kawat pertama itu B2 kali A2. Nah, hati-hati di sini makanya. Maka kita peroleh ini mu0 I2 fungsi T dikalikan dengan N2 kali A2 ya. Oke, sekarang kita bisa hitung GGL-nya. GGL pada kawat pertama itu sama dengan minus N1 D flux per dt. Berarti kita tuliskan mu0 N2 A2 berarti pi R2 kuadrat ya DI fungsi T per dt. Begitu. Ya, maka ini adalah induktansi mutual pada kawat pertama
akibat kawat kedua. Ya, jadi M12 sama dengan N1 ion 0 N2 pi R2 kuadrat. Maka GGL pada kawat pertama itu sama dengan minus induktansi mutual pada kawat pertama akibat kawat kedua dI per dt. Begitu. Ada pertanyaan silakan. Mau berisi Pak mau nanya. Ya, silakan. Berarti kalau misalkan fungsi I terhadap T yang di atas pangkat 1 tuh masuknya bukan aliran DC, Pak? Bisa DC ya. Bisa DC. Oh. DC itu definisinya apa? Arus searah. Betul? AC itu arus bolak-balik. Nah, jadi pada arus AC itu nanti ada positif, ada negatifnya. Kalau misalkan dia tetap positif, tetapi pangkat 2 atau pangkat 3, artinya arus DC-nya naik secara tajam gitu, pangkat 3 atau pangkat 4, maka dia tetap DC, arusnya tetap ke satu arah, tetapi besarnya berubah. Gitu. Tapi kalau fungsinya misalkan ada dalam fungsi kuadrat tuh bisa mencapai nilai negatif, itu masuknya ke AC atau DC gitu, Pak? Pokoknya kalau dia bisa positif, bisa negatif ya. Jadi sesaat waktu dia positif, sesaat lagi dia negatif, maka dia termasuk AC. Bagaimanapun fungsinya. Ya, tidak perlu AC itu harus sinusoidal. Bisa saja tegangannya itu atau arusnya itu, tegangan ya misalkan ya, itu seperti ini. Ini AC. Karena dia ada fasa positif, ada yang negatifnya. Begitu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi silakan. Nah, kemudian kenapa kita melihat arus AC itu kebanyakan sinusoidal? Karena kebanyakan sumber arus AC itu sinusoidal bentuknya. Karena listrik kita dari PLN. PLN itu dari generator. Kalau lihat Anda konstruksi generator, yang sudah kita jelaskan sebenarnya sebelumnya, bahwa arus listrik yang dihasilkan generator itu dia fungsinya sinusoidal. Misalkan turbinnya motor ya, motor listrik kemudian berputar oleh air, maka dia menghasilkan arus listrik yang fungsinya sinusoidal. Anda bisa lihat di sini. Ini ya, sinusoidal ya. Oleh karena itu kenapa arus PLN itu bentuknya sinusoidal? Ya, karena prinsip ini. Ya, bisa saja arus AC-nya itu bentuknya segitiga misalkan ya, atau kotak gitu ya, tapi ada minus dan positifnya. Itu bisa saja ya, tetapi kebanyakan karena generator kita itu menghasilkan sumber AC berupa sinus, maka kebanyakan analisis-analisis yang berkaitan dengannya itu menggunakan fungsi sinus. Oke, ada lagi? Silakan. Oke, tipe lain dari induktansi mutual kita juga bisa peroleh ya. Jadi misalkan ini kawat pertama, kayak lilitan pertama, kemudian dia didekatkan dengan lilitan kedua. Ya. Misalkan ini sangat rapat ya, jadi sangat berdekatan juga, maka pada lilitan pertama dan lilitan kedua itu akan timbul proses induktansi mutual juga. Nanti Anda tinggal hitung nilai induktansi mutualnya. Bentuknya sebenarnya sama saja ya dengan bentuk ini, M-nya. Tetapi kalau misalkan dia ada jarak tertentu, misalkan ya ada jarak tertentu di sini,
maka D ini nanti pada prinsipnya mengurangi nilai induktansinya. Ya, jadi nanti ada faktor pengurangnya. Ya, misalkan kali 0,8, 0,6, kalau lebih jauh lagi 0,1. Kalau sangat jauh sekali jarak keduanya bagaimana? Ya sudah tidak timbul lagi induktansi mutual. Misalkan jaraknya sudah sangat jauh, maka kita tidak bisa melihat lagi efek induktansi mutualnya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita gambarkan garis-garis medan ya, pada selenoid atau induktor, maka kan kira-kira seperti ini ya. Jadi ini medannya. Oke, di sini masuk berarti ya. Di sini juga masuk. Ya. Misalkan di sini ada kumparan kedua. Ya. Maka kumparan ini akan menerima perubahan flux magnetik yang dihasilkan oleh kawat atau lilitan pertama. Kalau misalkan jaraknya jauh, maka flux magnetik yang diterimanya itu lebih kecil, sehingga nanti induktansi mutualnya lebih kecil lagi. Ya, memang ini flux yang medannya seperti ini sulit ya kita hitung ya, karena dia tidak seragam B-nya, sehingga ketika kita menghitung fluxnya, integral B dot dA, ya, maka operasi dot ini nanti perlu diuraikan lebih jauh, ya, karena tiap posisi ini terdapat perbedaan sudut antara B dan DA. Nah, tetapi kalau misalkan jaraknya sangat dekat, berdempet gitu ya, ya maka bisa kita asumsikan vektor B-nya itu seragam ya, dengan vektor DA. Ya, jadi integral B dot DA kita bisa tuliskan B kali A. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Maaf Pak, izin bertanya. Kalau solenoida digabung sama toroida nggak mungkin ya Pak? Solenoida digabung toroida. Gimana caranya? Susah. Toroida itu kan loop tertutup ya. Jadi ujung yang satu sini dia muter, ketemu lagi ujung yang satu. Kalau mau toroida di dalam toroida itu bisa. Ya, jadi misalnya di dalam toroida ada toroida yang lebih kecil, kemudian Anda bisa hitung nanti induktansi mutualnya dengan cara yang sama seperti ini. Anda lihat berapa medan magnet yang menjadi sumber B-nya, kemudian berapa flux magnetik yang menembus lilitan yang Anda ingin cari GGL-nya. Setelah itu Anda bisa peroleh induktansi mutualnya. Dua toroida yang saling dililit satu sama lainnya. Tapi kalau selenoid dan toroida ini susah sepertinya. Dan buat apa juga? Ya. Itu ada lagi saya? Baik Pak, terima kasih. Baik. Kecuali, ada kecuali ya. Kecuali kalau kita gunakan inti besi. Tahu inti besi nggak? Tahu? Inti besi? Dalam trafo. Ya, dalam trafo itu dipasang inti besi. Jadi, kalau misalkan kita pasang inti besi berupa persegi seperti ini ya, misalkan. Atau teras ya, bahasa Indonesianya teras. Kemudian kita lilitkan ke seluruh bagian inti besi ini berupa toroida gitu ya. Nah, ini toroida. Kemudian selenoidanya kita lilitkan di salah satu sisi dari inti besi itu. Nah, di sini misalkan. Nah, maka itu bisa. Ya. Nah, inti besi itu bagaimana dengan medan magnetnya? Ya. Medan magnet pada inti besi dia akan mengikuti bentuk inti besinya. Jadi vektor-vektornya itu akan mengikuti bentuk ininya di dalam inti besinya seperti ini. Itu. Ya, analisisnya seperti apa silahkan Anda turunkan.
Nah, B-nya juga ini perlu dilihat ya, B-nya seperti apa bentuknya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Baik, kalau tidak ada kita istirahat dulu ya, 5-10 menit, setelah itu kita lanjutkan. Ya, silakan istirahat dulu.
Permisi Pak, ini masih di mute ya Pak mic-nya? Oh, memang belum berbicara. Oh iya maaf Pak. Ya, sebentar. Em, Baik, ya kita mulai lagi. Ya, ini sebelum ke materi lain, ini ada soal dulu ya, coba dikerjakan. Jadi ini ada selenoid besar, kemudian selenoid besar ini memiliki jumlah lilitan N1 dan rapat lilitan N kecil 1 ya. Kemudian di dalamnya itu terdapat koil. Koil itu lilitan tapi kecil ya tipis lah. Dengan jari-jari 3 cm, kemudian 12 lilitan. Dan sumbu koil ini berada pada arah 60 derajat terhadap sumbu selenoid. Hitung M21, induktansi mutual pada koil pada lilitan kedua akibat lilitan pertama. M21 ya. Ini bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, kita cari apa nih? Kalau misalkan ingin mencari M21, berarti kita cari GGL pada koil ya, pada lilitan kedua. Berarti ini sama dengan minus jumlah lilitan koil D flux. Fluxnya pada flux koil ya. Ya, per detik. Gitu. Nah, flux pada koil itu berarti integral B dot dA. Terus bagaimana? B-nya B yang mana? B1 ya. B-nya B1, dA-nya berarti dA coil. Ya, maka ini bisa kita tuliskan integral B1 kalikan dA, dA-nya dA coil. Ya, karena sudut antara vektor A dan vektor B itu selalu sama, ya, 60 derajat, maka B dot dA ini kita bisa tuliskan BDA cos theta ya, cos 60 derajat. Gitu. Maka kita peroleh ini B1-nya konstan, kita keluarkan, cos theta-nya juga konstan, maka kita keluarkan dari integral, tinggal bersisa integral dA2. Ya, integral dA2 berarti A2, berarti kita bisa tuliskan di sini B1 B1 cos 60 dikalikan dengan A2 ya. B1-nya berapa? Mu 0 N1 I1 fungsi T cos 60 setengah A2 itu berarti V R2 kuadrat. Ya, maka GGL-nya sama dengan minus N2 ya deflux per dt. Ya, maka kita tuliskan yang ini mu 0 N1 dikalikan pi R2 kuadrat per 2 ya. DI 1 per dt. Ya. Maka kita peroleh M21 itu ini ya. Jadi M21-nya sudah kita peroleh yaitu setengah dikalikan dengan N2 mu 0 N1 pi R2 kuadrat ya. N2 itu jumlah lilitan pada koil ini 12 lilitan. Kemudian N1 itu rapat lilitan pada solenoid yang ini. Ya. Kemudian R2 berarti ini 3 cm. Sudah ya, dapat ya.
Ada pertanyaan dulu, silakan. Permisi Pak, ingin bertanya Pak. Mhm. Berarti untuk yang ini M21-nya sebenarnya konsepnya masih sama seperti yang awal, bedanya di pemakaian sudut aja Pak, yang penambahan cos ini. Ya, karena Anda harus ingat ya, jadi flux itu adalah integral B.dA. Ya, setiap integral ini banyak makna ya. Jadi Anda harus memaknai dotnya ini, memaknai vektornya, dan memaknai integralnya, ya, integral dA-nya. Ya, karena di kasus ini arah B dan dA itu memiliki sudut 60 derajat dan dia sudutnya konstan, ya, di setiap elemen dA di sini sudutnya konstan. Ya, maka B.dA itu bisa kita tulis BdA cos 60. Kalau sudutnya tidak konstan, maka kita tidak bisa tulis seperti ini. Ya, misalkan koilnya melengkung, misalkan ya, sudutnya fungsi dari posisi atau fungsi dari ya posisi terhadap sumbu X atau Y misalkan ya, maka kita tidak bisa langsung tuliskan seperti ini. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Oke, ada lagi silakan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, kita coba lihat rangkaian RL ya. Sebelumnya kita sudah lihat rangkaian RC ya. Misalkan ini ada sumber GGL ya, kemudian ada resistor R dan induktor L. Ya, ini simbol induktor ya, seperti ini. Ya, jadi seperti apa nih? Pegas ya simbolnya. Kemudian ketika saklar S dihubungkan, nah ini awalnya terbuka. Ketika dihubungkan, maka arus akan meningkat. Ya, jadi ketika proses dihubungkan, ada terjadi kenaikan arus. Karena terjadi kenaikan arus, maka ada induktansi diri yang muncul pada induktor ini. Ya, karena arusnya berubah dari 0 sampai epsilon per R. Ya. Nah, maka kalau kita analisis rangkaiannya menggunakan Kirchhoff, maka ini minus I kali R, ini tegangan pada resistor, minus I L dI per dt, ini tegangan pada induktor, ini sumber GGL baterai, sama dengan 0. Kemudian kita bisa tuliskan seperti ini, ya. Kemudian solusi dari persamaan ini itu adalah ini ya. Ini untuk melihat solusi ini Anda langsung lihat ke persamaan kapasitor dulu ya, karena bentuknya mirip ya, dan solusinya juga mirip dengan solusi pengisian dan pengosongan kapasitor. Nah, jadi solusi dari persamaan turunan di atas itu adalah I sama dengan GGL baterai dibagi dengan R dikalikan 1 dikurangi eksponen minus, sama kalau dulu konstanta waktu kapasitif TC itu apa nilainya? 1 per RC ya. Kalau konstanta waktu induktif itu adalah L dibagi dengan R. Ya, sesuai dengan persamaan hasil solusi ini. Maka solusi di atas kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi I fungsi T tentunya. Ya, ini fungsi T. Sama dengan GGL baterai dibagi hambatan dikalikan 1 kurangi eksponen minus T dibagi dengan tau L atau konstanta waktu induktif. Jadi kita dapatkan persamaan ini. Kalau kita gambarkan grafik seperti biasa, grafik I ya, terhadap terhadap T ya. Maka grafiknya itu kalau kita lihat fungsinya berarti seperti ini ya.
seperti ini. Dengan nilai ini itu adalah epsilon per R, yaitu arus maksimumnya. Nah, Anda bisa analisis ya dari grafik ini. Pertama, kalau misalkan pada waktu saklar dinyalakan atau saklar dihubungkan, ya, pada waktu T mendekati 0, maka ini arusnya 0 ya. Arusnya 0. Jadi pada waktu T0 arus mendekati 0. Sedangkan pada waktu yang sangat lama di sini, ya, T mendekati tak hingga, ya, maka arus mendekati epsilon per R. Atau epsilon per R ini ya, kalau misalkan kita lihat lagi, maka pada waktu T0 ini induktor seperti ini ya, seperti kabel terputus ya. Ada istilah lagi kabel terputus ya. Jadi induktor seperti kabel terputus. Kalau di kapasitor apa? T0. Kapasitor seperti kabel terhubung. Waktu T0 ya. Pada waktu T hingga, induktor seperti kabel terhubung. Nah, ini kebalikannya dari kapasitor. Ya. Di mana pada kapasitor, pada waktu T hingga, kapasitor seperti kabel terputus. Nah, ini kebalikannya. Ya, jadi, itu sifat-sifatnya ya. Nah, misalkan kita punya rangkaian seperti ini. Jadi ada 2 buah induktor, kemudian ada 3 resistor. Nah, ini ada saklar. Tentukan arus sesaat setelah saklar ditutup. Nah, sesaat setelah saklar ditutup, maka induktor seperti kabel terputus. Jadi ini putus, ya, ini terputus. Sehingga rangkaiannya hanya rangkaian GGL dan R saja. Jadi kita bisa gambarkan di sini. Ini hanya terdiri dari GGL dan 1 R. Maka dari hukum Kirchhoff, GGL kurangi I kali R sama dengan 0. Maka I-nya adalah 2 ampere. Pada waktu lama, maka induktor berperan seperti kawat biasa ya, kawat terhubung biasa. Ya, maka komponen induktor ini kita bisa gambarkan garis saja. Dan ini adalah rangkaian paralel ya dari 3 resistor. Sehingga R ekivalennya itu adalah R per 3. Ya, maka rangkaian ini bisa kita gambarkan seperti ini. Dan arusnya yang mengalir berarti adalah I sama dengan GGL dibagi dengan R ekivalen sama dengan 6 ampere. Ya. Begitu. Nah, ini apa nih? Solenoida dengan induktansi 53 mH dan hambatannya 0,37 ohm. Jika solenoida dihubungkan dengan baterai, berapa lama arus mencapai keadaan setengah dari nilai akhir? Ya. Nilai akhir itu θ hingga atau arus seimbang. Nah, karena induktor ini memiliki hambatan dalam, maka tersusun secara seri ya dengan induktornya. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini, ada sumber tegangan, ya, baterai, kemudian ada R, hambatan dalam induktor, dan juga induktor itu sendiri. Maka kalau kita gunakan hukum Kirchhoff, kita peroleh LDI per dt ditambah R kali I sama dengan GGL. Ya, ini langsung ya, karena tadi sudah kita turunkan, maka I-nya itu seperti ini fungsinya. Ya, GGL bagi R 1 kurangi eksponen minus T per TL, tau L. Nah, ini berapa lama arus mencapai keadaan setengah dari nilai akhir atau θ hingga.
Jadi setengah GGL per R sama dengan GGL per R 1 minus T0. T0-nya berapa nih? Oh, T0-nya yang kita cari ya. Dibagi dengan tau L. Maka dari sini kita peroleh T0 sama dengan tau L ln 2. Ya, di mana tau L itu tadi adalah L dibagi R. Kalikan ln 2, maka kita peroleh waktunya adalah 0,1 second. Ya. Itu ada pertanyaan sekarang? Nah, kalau rangkaiannya seri bagaimana? Misalkan ini ada induktor pertama, ini induktor kedua ya. Ini L1, ini L2. Maka kedua L ini kita bisa gambarkan ke dalam satu L, yang mana nilainya itu adalah L ekivalen. Ya. Di mana L ekivalen ini itu sama dengan L1 ditambah L kedua. Ya, kalau jumlahnya banyak, berarti L ekivalen sama dengan L1 ditambah L2 ditambah dan seterusnya ya, sampai L ke N, kalau jumlah L-nya banyak. Kalau rangkaian yang paralel, ini L1, ini L2, maka ini bisa kita rubah menjadi satu L dengan nilainya L ekivalen. Maka L ekivalennya itu adalah tuliskan seperti ini, 1 per L ekivalen sama dengan 1 per L1 ditambah 1 per L2 dan seterusnya ya. Dan seterusnya sampai 1 per L ke N ya. Jadi kebalikan ya dari kapasitor bentuk persamaannya. Ada pertanyaan silakan. Permisi Pak, mau nanya. Ya. Untuk kasus tadi rangkaian yang aneh di belakang gitu Pak, boleh dilihat Pak? Ini? Satu lagi Pak. Ya yang ini. Itu pertanyaannya mungkin nggak Pak? Kalau misalkan dia nanya I-nya di waktu T gitu Pak. Oh, mungkin. Nanti untuk perumusan R dan L-nya tuh gimana Pak? Nah, itu. Iya, kita harus kembali ke persamaan ini. Ya. Persamaan ini, yang ini ya, ini diperoleh kalau konfigurasi antara R dan L-nya seperti ini. Nah, itu yang harus dicatat ya. Bisa nggak rangkaian tadi kita rubah sehingga bentuknya seperti ini dulu? Bisa nggak ya? Bisa nggak kira-kira dulu, Pak? Nah, ini. Nggak bisa ya. Oke, kasus ini nggak bisa. Ya, jadi kita harus rubah dulu ke dalam bentuk seperti ini. Jadi hanya ada satu tegangan, hanya ada satu R, ya, hanya ada satu L. Ya, nanti kalau ada banyak R-nya, ada banyak L-nya, berarti kita harus cari ekivalennya dulu. Jadi R ekivalen dan L ekivalen. Nah, maka kita bisa peroleh solusi seperti ini. Solusi seperti ini. Kalau misalkan tidak bisa kita peroleh rangkaian yang bentuknya seperti ini, bagaimana? Kita berarti harus manual. Ya. Manual. Pertama, misalkan kita taruh loop. Ya, biasa loop di sini, loop di sini. Yang jelas, tegangan pada yang melewati induktor itu adalah minus L dI per dt. Bisa kebayang nggak? Nah, jadi kalau misalkan kita lihat arus yang lewat sini, ya I1 misalkan. Oh, ini bentuknya sama nih, rimba nih. I1 ini.
ada satu sumber tegangan, ada satu sumber L, ada satu sumber R. Ya, kalau kita lihat loop pertama, berarti kita peroleh loop pertama itu adalah GGL minus L dI per dt minus I kali R. I1 ya, berarti I1 dikalikan R. Berarti ini DI1 sama dengan 0. Ya, ini solusinya mirip. Ya. Jadi I1 fungsi T sama dengan GGL dibagi dengan R 1 minus eksponen dikalikan T minus T ya, L per R. Ya. Nah, tinggal nanti pada misalkan pada waktu 10 second ya, misalkan 10 second, T-nya sama dengan 10 second, maka dimasukkan ke sini, Anda dapat I-nya, I1. Ya, maka I1 ke sini tadi adalah ini, dimasukkan 10 second-nya, kemudian nanti kita pasang lagi loop yang ini. Nah, berarti untuk loop yang kedua di sini, ya, nah ini, misalkan ada I ke sini I2, kemudian ke sini ada I3 ya. Ya, maka apa nih? L dI2 per dt ya, minus ya, I2 kalikan dengan R minus I3 kalikan R sama dengan 0. Nah, apa yang kita lakukan ketika memperoleh seperti ini? Anda lihat di sini adalah persamaan diferensial. Jadi harus dicari solusi persamaan diferensialnya, bergantung dari kasusnya. Gitu. Jadi nanti solusi persamaan diferensialnya adalah I2 fungsi T sama dengan sekian. Begitu, Mbak. Oke, berarti ribet ya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi nanti banyak kalau misalkan di sini ditambah C, maka jadi rangkaian RLC. Ya, nah itu tambah lagi komponen persamaan diferensialnya. Nah, sehingga untuk penyelesaiannya kita perlu selesaikan persamaan diferensialnya dulu untuk memperoleh I-nya. Gitu. Ya, kompleksnya di situ. Oke, ada lagi? Gitu ya. Nah, jadi tadi yang perlu diingat sih dari solusi ini, ya solusi ini tuh adalah solusi apabila kita memiliki GGL, R, dan L yang tersusun seperti ini. Adapun kalau misalkan ada beberapa L dan beberapa R, bisa nggak disusun seperti ini? Kalau bisa, maka kita bisa gunakan solusi ini dengan R-nya R ekivalen dan L-nya juga L ekivalen. Gitu ya. Lagi, jangan. Nah, lagi dulu ya. Persamaan tadi kita tuliskan kembali ya, yang persamaan ini. Ya. Ini saya kotakin. Saya tuliskan kembali di sini. Kemudian kita tinjau energi yang tersimpan di dalam medan magnet. Ya. Kalau kita kalikan dengan I persamaan ini, maka kita peroleh GGL kali I sama dengan L kali I, dI per dt, ditambah I kuadrat kali R. Kita tahu bahwa GGL kali I itu adalah laju energi dari sumber GGL ke rangkaian, atau daya ya. Atau ini daya ya. Daya atau sama dengan P sama dengan GGL kali I. Kemudian I kuadrat per R itu adalah daya yang didisipasikan pada resistor. Ya. Jadi laju energi panas pada resistor. Kemudian, maka karena ini daya,
ini juga daya, maka ini juga harus daya, ya, supaya persamaan ini betul. Ya. Maka Li dari per dt itu Pak, adalah misi Pak. ya. Oh iya baru berubah Pak. Slide-nya tadi masih di sebelumnya. Oke. Ya. Oke. Karena tadi ini GGL kali I itu daya, I kuadrat kali R juga daya, maka ini juga merupakan daya. Ya, daya itu kan laju energi persatuan waktu ya. Jadi Li dI per dt itu adalah laju energi yang dikirim ke sirkuit yang tersimpan dalam medan magnet pada induktor. Atau kita simbolkan U kali B. Ya. Maka dUB per dt itu tadi sama dengan Li dI per dt. Jadi perlu saya ingatkan mungkin ya, daya itu sama dengan delta U per delta T. Kalau kita tuliskan dalam turunannya berarti du per dt ya. Nah, kalau kita ingin mencari energi total yang tersimpan, maka kita integralkan ya. Jadi dt-nya ini coret, maka integral dari energi 0, ya, dia belum dikasihkan arus, sampai energi maksimum pada arus maksimum, dUB sama dengan integral dari kondisi 0 sampai kondisi arusnya penuh atau arusnya maksimum, Li dI. Dengan demikian kita peroleh energi yang tersimpan di dalam induktor itu adalah UB sama dengan setengah L kalikan I kuadrat. Gitu ya. Jadi ini energi magnetik dari induktor. Ada pertanyaan silahkan. Oke, satu lagi. Sebuah kumparan memiliki induktansi 53 mH dan resistansinya 0,35 ohm. Jika kumparan diberi GGL 12 volt, berapa energi yang tersimpan dalam medan magnet setelah arus seimbang? Arus seimbang ini maksudnya tunak ya. Tunak itu pada waktu T-nya tahingga gitu. Kemudian yang B, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar energi yang tersimpan dalam medan magnet mencapai setengahnya. Jadi, arus setelah mencapai kesetimbangan atau I pada waktu T tahingga, berarti kan sama dengan GGL dibagi dengan R. Atau 12 bagi 0,35 sama dengan 34,3. Ya, fungsinya tadi I fungsi T, itu berarti GGL per R, 1 dikurangi eksponen. Minus T dikalikan L per R ya. Pada waktu T-nya tahingga, nilai eksponen ini 0 ya. Sehingga kita peroleh I pada tahingga itu GGL dibagi dengan R. Maka energi yang tersimpan itu adalah UB pada waktu T tahingga sama dengan setengah Li tahingga kuadrat. Kita peroleh energinya 31 Joule. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar energi tersimpan mencapai setengahnya? Ya, maka UB sama dengan setengah dari UB pada saat kesetimbangan, ya, sama dengan setengah kali setengah Li tahingga, yang UB-nya ini setengah L kali I kuadrat, maka kita peroleh arus I-nya sama dengan 1/2 I pada kondisi tunak. Jadi ini I pada kondisi T-nya setengah, energinya setengah ya. Maka I ini kan tadi saya tuliskan di sini, ya, seperti ini, sama dengan I tahingga berarti GGL dibagi R kali akar 2. Ya, dari sini kita peroleh waktunya ya, di mana T-nya itu adalah 1,2 kalikan tau L. Ya, tau L itu adalah L dibagi dengan R. Di sini L-nya ini 53, R-nya 0,35 ya. Ada pertanyaan silahkan.
Ya, minggu depan kita akan lanjut ke materi yang lebih aplikatif ya, yaitu arus bolak-balik atau arus AC. Oke, ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, kita tutup saja ya kuliahnya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.